otomatis untuk prakteknya Anda diminta untuk membuat, ya masing-masing ini harus terlibat dalam pembuatan videonya. Skenario-nya satu, penyebab korban, saya yakin ini mudah, ya tinggal kita menekan IP address-nya berapa, selesai. Kemudian pengobrolannya menggunakan tables, jadi Anda wajib nanti dari videonya itu menampilkan bahwa apa namanya, untuk pengoblokan itu menggunakan IP tables, tidak menggunakan ataupun juga TCP wrapper. Boleh tiga-tiganya boleh Anda pakai, tapi yang pasti IP tables ini wajib harus muncul di situ ya. Kemudian nanti informasi komputer yang telah terscan tadi, IP address-nya, IP address dari penyerang, ya, dari attacker ini, IP-nya harus dikirimkan IP-nya ke student. Yang mengirimkan adalah ini komputer korban yang terscanning. Ya, jadi komputer korban itu nanti mengirimkan informasi IP address dari penyerang ke saat misal itu ngirimnya adalah ke emailnya student, misalkan student. Tapi kalau Anda mau pakai email yang lain, misalkan ke Gmail dan sebagainya, silakan ya. Tentunya nanti Anda harus bisa membuktikan bahwa komputer terblokir dan IP-nya memang masuk di student ya. Silakan yang menggunakan Gmail, tapi saya prefer Anda menggunakan @it.student.penacid. Ya, saya prefer Anda mengirimkannya ke sini, @it.student.penacid. Ya, kalau bisa ke sini. Nah, seperti biasa, dalam satu kelompok maksimal ada 3 orang. Ya. Kemudian video diunggah di YouTube. Kemudian tautan video di YouTube dikirimkan ke idris@penacid maksimal 1 minggu. Ya, setelah tugas ini diberikan. Jadi hari ini tanggal 29 September, jadi nanti maksimal saya terima itu tanggal 5 Oktober, hari Senin. Ya, hari Senin maksimal itu sudah saya terima untuk linknya itu. Ya, oke. Kemudian bila diperlukan, gitu ya, mungkin katakanlah ada 3, karena di sini skenario-nya ada 3, maka harapannya adalah dari kesemuanya itu bisa terhubung sama lain. Gitu. Kalau memang merasa diperlukan, VPN yang dulu pernah saya kasihkan ke kalian, ada punya fitur VPN kalau nggak salah semester lalu, itu bisa diaktifkan. Hanya saya tidak ingat gitu ya, username dari kelas kalian itu username-nya apa saja. Ya, jadi silakan kalau nanti ada yang mau merequest aktivasi VPN, karena VPN-nya kemarin otomatis udah expired. Gitu. Kecuali ada satu punyanya Hajir ini masih aktif untuk VPN-nya. Untuk yang lainnya ini yang mungkin jika memang diperlukan untuk kebutuhan VPN, silakan nanti bisa memberikan daftar username-nya ke saya via grup, ya, karena kita udah punya grup di WhatsApp. Jadi silakan nanti Anda bisa sampaikan di grup WhatsApp itu untuk nantinya bisa saya perpanjang untuk VPN-nya. Karena memang yang masuk di saya hampir semuanya, bukan hampir semua ya, udah semuanya ya, kecuali Hajir itu semuanya sudah expired VPN-nya, jadi harus saya extend untuk penggunaan VPN-nya kalau memang dibutuhkan, gitu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi karena memang saya butuh nilai, jadi semakin banyak nilai nanti yang bisa saya dapatkan, jadi saya nanti bisa memilih nilai-nilai mana yang bisa saya olah untuk di akhir semester bisa saya jadikan sebagai nilai finalnya, nilai akhirnya, gitu ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa menggunakan mikrofonnya. Saya lebih suka ketika Anda bisa menggunakan mikrofon, bisa berkomunikasi 2 arah dengan saya, meskipun mungkin tidak menggunakan kamera,
hanya menggunakan mikrofon. Silakan jika ingin berkomunikasi dengan saya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk kelompok, saya serahkan ke kalian sendiri. Jadi bisa memilih anggota kelompoknya seperti apa, ya. Tapi yang pasti seperti biasa, seperti semester lalu, sebisa mungkin jangan dalam satu kelompok itu jangan perempuan semua, ya. Jadi ada yang dicampur. Jadi dalam satu kelompok jangan ada yang perempuan semua. Jadi supaya balance, gitu ya, supaya imbang, gitu ya. Jadi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya itu tidak ada jarak yang terlalu jauh, gitu ya. Jadi sebisa mungkin yang memang merasa ada apa namanya, ada pengetahuan lebih, silahkan bisa dibagi-bagi, gitu ya. Jangan menyatu dalam satu kelompok yang sama. Harapannya supaya sharing knowledge-nya ini atau sharing ilmunya itu bisa merata, gitu, antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Oke, saya kira itu yang untuk hari ini pembahasannya. Ada yang belum paham, yang masih mau ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, Diana, jelas dengar, silakan disampaikan, Diana. Iya Pak. Untuk yang memberikan informasi IP address IP address dari penyerang ke email korban itu berarti yang isinya emailnya itu berupa IP address-nya aja Pak, atau ya keterangan dia menyekan apa gitu. Silakan kalau mau ditambahkan informasi lain, misalkan dia melakukan scanning jam sekian. Kalau jam kan biasanya kan sudah otomatis dari waktu email itu masuk kan biasanya jamnya pada saat itu kan biasanya. Tapi kalau Anda mau menambahkan informasi lain, silakan. Semakin Anda bisa berkreasi, bisa melakukan improvisasi atau pengembangan, pastinya memiliki nilai tambah. Ya, gitu ya Diana ya. Tapi yang minimal, yang mutlak itu adalah IP address dari penyerang. Yang mutlak adalah itu, ya. Oke Diana. Baik Pak, makasih. Iya. Terima kasih Pak. Oke Diana. Yang lainnya silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, yang mungkin nggak paham Pak, saya nggak paham Pak, ini maksudnya seperti apa? Silakan. Nanti saya perjelas ulang atau saya ulangi lagi untuk deskripsi atau penjelasannya. Silakan. Silakan.
Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Saya tunggu untuk, oh iya lupa satu lagi, untuk subjek ya, subjek dari emailnya ya. Sebentar, saya tuliskan di sini, saya lupa tuliskan subjeknya. Sebentar. Bisa ya? Saya nggak bisa. Oke, saya tulis di aja, saya tulis di kolom chatting aja. Poin 2B. Oke, Alwi Asgaf menanyakan poin 2B. Poin 2B tertulis dilanjutkan dengan informasi bahwa komputer scanning dan memberikan informasi IP address penyerang ke xyz@id dan student. Jadi poin 2B itu, kalau poin 2A itu kan, jadi ketika ada komputer yang terserang, jadi kalau kita kembali lagi ke topologi di sini, ketika komputer ini melakukan penyerangan, maaf, ini kan proyeknya akhir. Jadi ketika komputer ini melakukan penyerangan ke korban, yang pertama yang dilakukan adalah korban ini melakukan pengeblokan. Jadi korban itu memblokir, jadi diblok. Ini penyerang ini diblok oleh si korban. Kemudian si korban selain melakukan pengeblokan, itu si korban melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu menginformasikan siapa sih yang diblokir, siapa sih yang melakukan penyerangan atau melakukan scanning, itu siapa. Jadi si korban ini menginformasikan ke email. Nah, ya email ini miliknya admin, gitu ya. Terserah, Anda bisa menggunakan emailnya student atau email yang lainnya. Atau mungkin ada yang berimprovisasi, misalnya katakanlah pakai ini Pak, pakai Telegram, bisa aja, ya, bisa aja. Jadi ini Anda rubah, tidak menggunakan email, tapi menggunakan Telegram API, pakai API Telegram, bisa aja. Intinya adalah bagaimana server ini menginformasikan terkait dengan aktivitas penyerang ke admin, ya, ke admin. Ya. Nah, bisa berupa email atau yang lainnya, atau mungkin SMS. Intinya adalah admin ini harus tahu, admin ini harus ternotifikasi bahwa ada yang melakukan scanning. Jadi intinya itu sih untuk poin nomor 2 ini, karena setelah dia melakukan pengeblokan di sini, dia dilanjutkan dengan mengirimkan informasi IP address penyerangnya ini. Begitu Alwi, bisa dipahami Alwi? Oke, silahkan ya, nanti saya tunggu jika memang segera dibutuhkan untuk VPN-nya, bisa diinformasikan ke saya agar segera saya tindak lanjuti untuk saya perpanjang kebutuhan VPN-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau memang
tidak ada untuk hari ini. Saya kira bisa kita cukupkan sekian dulu. Saya tunggu hasilnya. Jangan lupa maksimal tanggal 5 jam 00 ya. Jam 5.00 tanggal 5 jam 23.59 ya. Jam 23.59 ya. Itu maksimal saya terima untuk tugas ini. Tugas keamanan jaringan untuk kuis 1 ini. Oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat siang. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.